Selamat sore, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri pemirsa. Hari ini saya mau meluruskan satu masalah yang viral, di mana masalahnya juga ternyata diangkat ataupun di-share oleh media Malaysia pemirsa. Media sosial media lah, kayak Facebook, kayak TikTok, saya nampak ada di-share oleh media-media Malaysia pemirsa. Nah, di sini boleh kalian ketahui nanti yang mana sebenarnya yang paling memahami. Nanti jadi nanti di sini tuh ada bezanya orang yang melihat memahami dari segi teori saja dan orang yang mengalaminya langsung. Oke, jadi saya nggak akan menyalahkan kedua-duanya. Kenapa? Mari kita lihat dulu video yang satu ini. Oh, Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh, Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Gak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Oke, di video saya yang sebelum ini kan saya udah pernah membahas juga tentang ini pemirsa ya. Jadi kemarin saya itu lebih ke orang tua si murid, karena saya berbicara sebagai orang tua murid bukan sebagai guru ya pemirsa. Dan nggak banyak juga sebenarnya orang tua murid yang mendukung gurunya, dan banyak juga sebenarnya guru yang mendukung orang tua murid ini pemirsa. Oke, nah saya tadi ada nampak satu media Malaysia yang mengangkat cerita ini. Jadi dia buat tajuk kayak murid ini, boleh kalian baca sendirilah, murid dihukum duduk di lantai sebab tak bayar derma. Jadi kita artikan dulu mana nanti yang lebih memahami pemirsa ya. Jadi kenapa murid ini dihukum? Kan kemarin dia nunggak bayar SPP selama 3 bulan. Jadi karena dia nggak bayar SPP, hukumannya itu dia duduk di lantai selama 3 hari. Pokoknya sampai nanti pembayaran baru dia boleh duduk lagi di bangku pemirsa ya. Apa sih kasih itu SPP? SPP sendiri adalah sumbangan pembinaan dan pendidikan. Pembinaan itu kayak pembangunan ya kan. Pokoknya untuk memajukan sekolah itu. Jadi itu berupa sumbangan. Sumbangan sendiri apa Kak Sri? Nah, sumbangan inilah dia arti sumbangan yang saya cari di Google pemirsa ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi derma juga inilah artinya pemirsa. Jadi SPP itu adalah sumbangan. Tahu kan kalian sumbangan? Sumbangan ini itu sebenarnya saya tengok tadi, apakah SPP ini wajib? Ya, SPP wajib untuk mahasiswa dan tidak wajib kepada siswa. Ya, SPP juga tidak diminta melampaui batas kemampuan siswa itu. Jika orang tua siswa itu nggak sanggup membayar SPP dengan tarif yang dikenakan oleh sekolah, orang tua boleh berjumpa dengan kepala sekolah atau komite sekolah untuk meminta keringanan kepada anaknya. Jadi SPP itu sebenarnya nggak wajib untuk anak sekolah, tapi wajib untuk mahasiswa pemirsa. Ya, itulah dia secara teorinya. Oke. Nah, saya berbicara secara teori dan saya akan berbicara pengalaman saya. Karena waktu saya dulu SD, SMP, saya belum dapat istilahnya kayak sekarang free. SMA baru udah. SMA pun kelas 1 kayaknya belum. Kelas 2, kelas 3 baru udah dapat kebijakan pemerintah yang wajib belajar 9 tahun. Karena kemarin wajib belajarnya itu wajib belajar 9 tahun dulu. Jadi SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Jadi yang gratisnya itu hanya sampai SMP. Kalau sekarang kan wajib belajarnya itu udah sampai SMA digratiskan kalau sekolah negeri kan pemirsa. Nah, walaupun SPP ini berupa sumbangan pemirsa, tapi kenyataannya di lapangan nggak seperti itu pemirsa. SPP adalah iuran yang wajib harus dibayar oleh siswa dan siswi di sekolah tersebut pemirsa. Jadi itu wajib. Walaupun SPP itu pengertiannya sumbangan, kamu mampu nggak mampu kamu harus bayar. Begitulah dia kenyataannya di lapangan atau kenyataannya secara langsung. Nah, jadi kenapa banyak komen orang Indonesia itu kok menyalahkan orang tuanya? Bu, SPP itu wajib dibayar, Bu. Bu, SPP itu ya bayar dong, Bu. Bu, semuting rambut bisa, tapi SPP Anda kok nggak dibayar? Tapi coba kita tengok dulu komentar-komentar orang Indonesia dulu. Coba kalian baca satu-satu dulu pemirsa.
Oke, itu tadilah komentar-komentar dari netizen Indonesia. Karena ada juga media Malaysia yang men-share berita ini, jadi ada juga orang Malaysia yang komen di sana. Coba kalian tengok komen orang Malaysia pula. Nah, dari sini saya ambil sisi positif dulu untuk netizen Malaysia. Saya tengok netizen Malaysia ini dia lebih berempati, lebih bersimpati kepada orang tua, karena mereka mengartikan derma. Derma kan istilahnya ya seikhlasnya. Kalau kamu mau bagi-bagi, tak bagi ya sudah. Nominalnya juga nggak ditentukan, ya kan, semampunya. Pokoknya kalau kamu mau bagi sekian ya udah, yang penting ikhlas. Ya kan, nggak boleh dituntut, nominalnya nggak boleh dituntut. Itu nggak diwajibkan, namanya derma. Begitulah pengertian netizen Malaysia. Dan saya tengok mereka ini hampir 99% itu membela orang tua si murid. Tapi coba kalian tengok tadi komen-komen netizen Indonesia, mereka kebanyakannya itu kok menyalahkan orang tua, tidak membela guru tapi menyalahkan orang tuanya. Bu, smoothing rambut bisa, bu, tai lalatnya begini begitu. Tapi coba kalian artikan dulu apa itu SPP. Wajibkah sekolah mengharuskan muridnya untuk membayarnya? Kalau kita bilang kita nggak mampu, ya udah bu, kalau nggak sanggup cari sekolah lain aja. Nah, gitu dia. Karena banyak yang saya tengok juga komentar, bu kalau nggak sanggup di swasta ya udah sekolahkan aja di negeri. Kita nggak tahu situasi orang, pemirsa. Macam di kampung kami nih, kalian tahu ada 3 SMA, 1 negeri 2 swasta, oke? Yang swasta nih pemirsa bayar SPP setiap bulan. Udah gitu uang bangunan juga bayar. Nah yang negeri ini SPP nggak bayar. Tapi rame juga yang swasta ini sekolah. Kenapa? First negeri ya untuk SMA. Kalau di kampung kami ini dia hanya mata pelajarannya jurusannya ada 2, IPA dan IPS saja. Mungkin mereka mau teknik mesin, ya kan? Mungkin mereka mau komputer, mungkin mereka mau SMK apa-apalah gitu. Jadi di SMA negeri nggak ada, gitu. Jadi ya mau nggak mau maknya harus sekolahkan dia di swasta, dan dengan dia menyekolahkan di swasta dia wajib membayar SPP ataupun uang sekolah, iuran bulanan dan juga pembangunan gitu pemirsa. Nah kita nggak tahu di tempatnya itu sejauh mana pergi ke sekolah negeri pemirsa. Apalagi kalian kan tahu sekarang sekolah negeri sudah pakai zona, betul kan? Zona ini cuman saya bilang nggak tahu lah saya, pokoknya di Indonesia ini apa-apa aja dijadikan ladang korupsi. Kayak kemarin di kampung kami ini kan ada SMP negeri tuh. SMP negeri itu favorite sekali di sini ya. Banyak orang kampung saya ini yang pandai-pandai markahnya tinggi-tinggi nggak dapat sekolah di SMP negeri. Kenapa? Karena mereka menghitung zona. Jadi dia ukur zona dari rumah ke sekolah. Oh ini nggak bisa nih, terlalu jauh, nggak bisa. Jadi dia nggak bisa sekolah negeri. Tapi bayar 1.500.000 boleh. Jadi begitu dia pemirsa. Kita nggak tahu kenapa dia sampai sekolahkan di swasta. Kalian tengok aja postur tubuh emaknya itu kayaknya dia nggak sehat deh, kurus kering seperti itu, ya kan pemirsa. Terus ada yang bilang, dia ini kan penerima PIP, program Indonesia Pintar. PIP ini berapa pemirsa? Itu dapatnya setahun sekali. Berapa? 225.000. Belum lagi kalian tahu ya pemirsa, kayak kemarin saya dapat PIP, program Indonesia Pintar, dapatnya 225.000, boleh kita ambil 220.000. Rupanya pihak sekolah minta lagi jatahnya pemirsa, 20.000. Jadi 200.000 kita dapat. Saya pun heran. Kemarin kan orang tua bilang, bagi apa? Saya bilang, kemarin kan anak kalian dapat duit, bagi ke sekolah. Loh kok bagi? Saya bilang, ini kan duit pemerintah. Ya bagilah, ucapan terima kasih apaan ini. Cuman saya ini orangnya ya karena semua ngebagi duit itu, ngapain juga kita mempermasalahkan. Takutnya nanti kita terlalu istilahnya mempermasalahkan apa-apa di sekolah, anak kita disisihkan pula. Betul tak? Makanya saya ya udahlah. Selagi ianya saya rasa di batas ambang kewajaran, oke lah. Jadi begitulah dia pemirsa. Coba kalian komentar, siapa menurut kalian netizen ini yang salah dan benar? Kadang-kadang memang teori nggak pernah sesuai dengan di lapangan. Walaupun secara teorinya SPP itu adalah sumbangan, tapi bila kamu sudah sekolah, SPP itu adalah satu kewajiban. Karena kalian tengok ada satu komen, dia kata, saya dulu nggak bayar SPP, saya disuruh di gudang sendiri. Sedih kali aku kalau ngingat kayak gitu. Kalau kami dulu sih, sejauh yang saya ingat sih nggak pernah gitu sih. Cuman adik saya, si Bapak Nirmala, adik saya dulu pernah dia nggak bayar uang bulanan sekolah.
ya setahun ijazahnya ditahan. Kemudian pas dia kemarin mau kerja ke Malaysia perlu ijazah kan, baru kita bayar iuran sekolah yang tertunggak baru dikasih ijazah. Paling hanya setakat macam itulah. Sebenarnya sekolah juga nggak ada hak menahan ijazah, betul tak? Tapi ya begitulah dia pemirsa di lapangannya, ya kan? Orang yang berada ini boleh buat apa saja, dan kita yang tak berada ini hanya boleh angguk-angguk, geleng-geleng. Oke, nah jumpa lagi di cerita Kak Asri berikutnya. Bye bye.